Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian? Bapak harap kalian sehat di rumah. Hari ini Bapak akan melanjutkan pembahasan mengenai rangka manusia. Kemarin Bapak sudah membahas sedikit mengenai rangka. Rangka tidak hanya dimiliki manusia, tetapi hewan juga memiliki rangka. Rangka adalah susunan tulang-tulang yang saling berhubungan satu dengan yang lain sehingga membentuk tubuh. Rangka merupakan alat gerak pasif karena pergerakannya dibantu oleh otot dan sendi. Rangka manusia dibedakan ke dalam 3 bagian, yaitu rangka kepala atau tengkorak, rangka badan, dan rangka anggota gerak. Rangka yang ada pada tubuh manusia dan hewan memiliki beberapa fungsi. Di antaranya adalah yang pertama sebagai alat gerak pasif. Yang kedua menegakkan tubuh dan memberi bentuk pada tubuh. Yang ketiga melindungi organ tubuh seperti paru-paru, jantung, dan otak. Yang keempat tempat melekatnya otot. Dan yang kelima tempat pembuatan sel darah merah. Sel darah merah dibuat oleh sumsum tulang yang terdapat pada bagian dalam tulang. Rangka kepala. Untuk melindungi organ-organ penting yang ada di bagian kepala seperti otak, rangka kepala terdiri atas tulang dahi, tulang hidung, tulang pipi, tulang rahang atas, tulang rahang bawah, tulang air mata, dan tulang pelipis. Pada gambar, kalian dapat melihat bagian-bagian tulang yang terdapat pada rangka kepala. Rangka badan. Rangka badan tersusun atas beberapa bagian tulang. Yang pertama ada tulang gelang bahu, tersusun atas tulang selangka dan tulang belikat. Yang kedua ada ruas-ruas tulang belakang. Bagian tersebut terdiri dari tulang leher, tulang punggung, tulang pinggang, tulang kelangka, dan tulang ekor. Yang ketiga tulang dada. Tulang dada dibagi menjadi bagian hulu, bagian badan, dan bagian tajuk pedang atau pedang-pedangan. Tulang dada merupakan tempat melekatnya tulang rusuk bagian depan, sehingga membentuk rongga dada. Yang keempat tulang rusuk. Tulang rusuk dibagi menjadi tulang rusuk sejati, tulang rusuk palsu, dan tulang rusuk melayang. Yang kelima tulang gelang panggul, terdiri atas tulang usus, tulang kemaluan, dan tulang duduk. Pada gambar kalian dapat melihat tulang rusuk dan tulang dada. Tulang rusuk terdiri dari 7 pasang tulang rusuk sejati, 3 pasang tulang rusuk palsu, dan 2 pasang tulang rusuk melayang. Tulang dada terdiri dari tulang hulu, tulang badan, dan tulang pedang-pedangan. Tulang rusuk dan tulang dada membentuk rongga dada yang melindungi paru-paru. Ruas-ruas tulang belakang terdiri atas 7 ruas tulang belakang, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangka, dan 4 ruas tulang ekor. Rangka anggota gerak. Anggota gerak dibedakan menjadi 2, yaitu anggota gerak atas, disebut juga tangan, yang terdiri atas tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengumpil, tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, dan ruas-ruas jari tangan. Yang kedua anggota gerak bawah atau tungkai atau kaki, terdiri atas tulang paha, tulang kering, tulang betis, tulang tempurung lutut, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang ruas-ruas jari kaki. Pada gambar kalian dapat melihat anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Pada tulang anggota gerak atas, kalian dapat melihat tulang lengan atas, tulang pengumpil, tulang hasta, tulang pergelangan tangan, dan tulang jari tangan. Pada anggota gerak bawah, kalian dapat melihat tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang betis, tulang kering, tulang pergelangan tangan, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Kalian dapat memegang tulang-tulang tersebut pada tubuh kalian untuk mengetahui letak-letak tulang tersebut. Tulang terdiri dari 2 lapisan, yaitu lapisan luar disebut juga tulang kortikal, bersifat padat dan keras. Yang kedua lapisan dalam, bersifat lunak, lebih mudah patah atau hancur, tersusun atas jaringan berongga sehingga disebut tulang spons. Pada gambar kalian dapat melihat jaringan tulang rawan, tulang spons yang berada agak ke dalam, dan sumsum tulang yang berada pada bagian paling dalam. Jaringan paling luar disebut jaringan tulang keras.
Sendi. Sendi merupakan salah satu alat gerak yang membantu pergerakan pada tubuh manusia. Sendi pada kerangka tubuh manusia terbagi atas 5 sendi. Yang pertama ada sendi engsel, memiliki arah gerakan satu arah. Sendi engsel terdapat pada siku dan lutut. Untuk membuktikannya, kalian bisa mencobanya menggerakkan siku dan lutut kalian. Yang kedua ada sendi pelana, memiliki 2 arah gerakan. Misalnya sendi antara ruas jari dan telapak tangan. Yang ketiga sendi putar. Gerakan pada sendi ini adalah salah satu tulang berputar terhadap tulang yang lain. Misalnya sendi antar tulang pada leher dan tulang tengkorak. Yang keempat sendi peluru, memungkinkan gerakan ke berbagai arah. Misalnya antar tulang gelang bahu dan tulang lengan atas, dan antara tulang gelang panggul dan tulang paha. Yang kelima ada sendi geser, hanya memungkinkan sedikit gerakan, misalnya antara pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Selanjutnya adalah rangka hewan. Tadi Bapak sudah mengatakan bahwa tidak hanya manusia, tetapi hewan juga memiliki rangka. Rangka pada hewan dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama rangka dalam atau endoskeleton. Adalah rangka yang terletak di dalam tubuh. Contoh, hewan yang memiliki rangka dalam adalah burung, katak, ikan, sapi, kambing, kelinci, dan lain-lain. Yang kedua adalah rangka luar atau exoskeleton. Adalah rangka yang terletak di luar tubuh. Contohnya adalah siput, udang, kepiting, belalang, dan laba-laba. Hampir semua jenis serangga merupakan hewan exoskeleton atau pemilik rangka luar. Yang ketiga adalah rangka hidrostatik. Rangka ini merupakan tekanan cairan yang terdapat dalam suatu ruangan yang dibalut oleh rangkaian otot. Contoh hewan yang memiliki rangka hidrostatik adalah cacing tanah, ulat bulu, ubur-ubur, dan cumi-cumi. Tulang pada tubuh kita juga perlu dijaga kesehatannya. Berikut ini beberapa cara menjaga kesehatan tulang. Yang pertama adalah olahraga secara teratur. Olahraga secara teratur dapat membantu pertumbuhan tulang kita. Terlebih olahraga dilakukan pada pagi hari dengan terkena sinar matahari pagi. Karena sinar matahari pagi dapat membantu penyerapan vitamin D serta memacu pertumbuhan tulang kita menjadi lebih baik. Yang kedua, mengkonsumsi makanan yang bergizi, khususnya makanan yang mengandung kalsium. Contoh makanan yang banyak mengandung kalsium adalah susu, keju, sayuran hijau, kacang-kacangan, dan makanan laut atau seafood. Yang ketiga, membiasakan sikap tubuh yang benar, terutama sikap duduk. Sikap duduk yang kurang baik dapat menyebabkan kelainan tulang belakang. Contoh kelainan tulang belakang adalah yang pertama ada lordosis, yaitu kelainan tulang belakang sehingga bentuknya membentuk bengkok ke depan atau huruf L. Lalu ada kifosis, atau biasa disebut dengan bungkuk, yaitu kelainan tulang belakang sehingga bentuknya membengkok ke belakang. Yang ketiga ada skoliosis, yaitu kelainan tulang belakang sehingga bentuknya melengkung ke arah kanan dan ke kiri. Jika dilihat maka akan membentuk huruf S. Pada gambar kalian dapat menyaksikan perbandingan cara duduk yang baik dan tidak baik atau yang salah dan benar. Dalam belajar kalian pun harus memperhatikan cara duduk. Sebaiknya kalian menggunakan cara duduk yang benar agar dalam pertumbuhan tulang kalian nanti akan sesuai dengan bentuk tubuh kalian. Jika kalian menggunakan cara duduk yang salah, maka ada kemungkinan kalian nanti bisa terkena 3 kelainan tulang tersebut. Seperti gambar ada skoliosis, lordosis, dan kifosis. Tulang juga rawan terkena penyakit. Beberapa penyakit tulang antara lain, yang pertama osteoporosis, yaitu gangguan kesehatan tulang karena kekurangan zat kalsium atau zat kapur sehingga tulang mudah retak dan keropos. Mengkonsumsi kalsium dan vitamin D pada makanan dan minuman membantu mencegah osteoporosis. Yang kedua polio, yaitu kelainan tulang kaki yang disebabkan oleh virus sehingga pertumbuhan tulang tidak sempurna pada masa kecil. Penyakit polio ditandai dengan bentuk kaki yang kecil. Yang ketiga rematik, yaitu penyakit nyeri pada persendian. Ketika bergerak, sendi-sendi kalian akan merasakan sakit, sehingga
akan menyulitkan pergerakan kalian. Yang keempat ada TBC tulang. TBC tulang menyebabkan tulang menjadi lemah dan bernanah. Lalu yang kelima ada infeksi tulang. Disebabkan oleh masuknya bakteri yang berasal dari infeksi bagian tubuh lain yang mengalir melalui darah dan terkena tulang. Demikian pembahasan materi IPA untuk hari ini. Semoga dengan materi yang Bapak berikan kalian tetap semangat belajar di rumah, tetap bisa fokus dan tetap sungguh-sungguh dalam mengerjakan segala tugas yang diberikan. Dalam belajar kalian juga harus menjunjung nilai-nilai kejujuran dan kedisiplinan. Ingat, kalian harus bisa menjadi siswa-siswi SD Strada Vanlit 1 yang mampu menjadi contoh bagi siswa-siswi lain. Terima kasih, selamat belajar dan tetap semangat.